Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sukiranto. Saya Satya Dapat Juna. Saya Alda Ramadhania. Saya Yufani Bagus Ramadhani. Nah, di sini kita akan mengambil tema dengan judul isu diplomatik Piala Dunia 2026. Oke, mungkin pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang peristiwa tentang Piala Dunia yang akhir-akhir ini lagi sedang terjadi. Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi pertama yang diselenggarakan secara bersama oleh 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dengan adanya turnamen ini, ia dimulai pada tanggal 11 Juni 2026 kemarin. Meskipun dirancang dengan simbol persatuan global melalui olahraga, penyelenggaraan di wilayah Amerika Serikat diwarnai oleh ketegangan diplomatik akibat kebijakan imigrasi restriktif pemerintahan Trump pada periode kedua. Nah, sejak Juni 2025 tahun lalu, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan bahwasanya larangan masuk atau travel ban terhadap warga negara dari sejumlah negara yang kemudian diperluas dari Desember 2025 menjadi hanya 39 negara. Nah, karena adanya itu, kebijakan ini tuh turut berdampak pada 4 negara di peserta Piala Dunia pada tahun 2026 ini, yaitu Haiti, Iran, Pantai Gading, dan juga Senegal. Sehingga sebagian besar supporter itu dari negara-negara tersebut itu tidak dapat memperoleh visa untuk hadir langsung di stadion, kendati atlet, pelatih, dan staf pendukung tim nasional itu tetap memperoleh pengecualian karena adanya aturan tersebut. Baik, selain larangan masuk, pemerintah Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan jaminan visa atau visa bond senilai hingga $15.000 Amerika Serikat bagi calon pengunjung dari 5 negara peserta lain, yaitu Aljazair, Tanjung Verde, Pantai Gading, Senegal, dan Tunisia. Kebijakan ini baru dicabut sementara pada Mei 2026. Khusus bagi pemegang tiket resmi Piala Dunia, ketegangan turut diperparah oleh kehadiran petugas imigrasi dari bea cukai di sekitar area stadion. Pemeriksaan keamanan yang tidak proporsional terhadap delegasi Senegal dan Uzbekistan, penolakan masuk terhadap wasit asal Somalia, serta ancaman aksi mogok kerja oleh petugas stadion yang khawatir terhadap potensi razia imigrasi. Nah, kita masuk ke headline dari tema ini ya. CNN secara konsisten mengangkat judul-judul yang menonjolkan sisi kontroversial kebijakan Amerika Serikat dibandingkan sisi seremonial turnamen. Misalnya melalui artikel analisis yang mempertanyakan situasi diplomatik yang berpotensi canggung ketika Presiden Trump menyerahkan trofi Piala Dunia kepada tim nasional dari negara yang sempat ia kritik secara terbuka, serta laporan mengenai penyambutan sementara kewajiban jaminan visa bagi supporter dari negara-negara Afrika. Selanjutnya, untuk pro dan kontra, pemberitaan CNN ini menampilkan dua argumen secara berdampingan. Di satu sisi, pemerintah Amerika Serikat menegaskan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen terbesar dan paling aman sepanjang sejarah, sekaligus mendatangkan dampak ekonomi besar bagi negara tuan rumah. Tapi di sisi lain, kelompok masyarakat sivil, organisasi hak asasi manusia atau HAM, sejumlah federasi sepak bola, dan bahkan tokoh sepak bola internasional menilai kebijakan imigrasi tersebut bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan semangat inklusivitas olahraga dunia. Lalu frekuensi dan posisi isu ini diberitakan CNN secara berkelanjutan sepanjang paruh pertama tahun 2026, mulai dari tahap pengundian grup hingga pelaksanaan turnamen, menunjukkan intensitas liputan yang tinggi. Dari sisi posisi pemberitaan, CNN cenderung menempatkan diri sebagai pihak yang kritis terhadap kebijakan pemerintahnya sendiri. Lebih banyak mengutip pernyataan organisasi advokasi hak asasi manusia dan pihak-pihak yang terdampak kebijakan, sementara tanggapan resmi Gedung Putih umumnya ditampilkan secara singkat sebagai unsur pembanding formal dalam struktural pemberitaan.
dibandingkan pernyataan resmi pemerintah yang cenderung normatif dan denisif. Hal ini menunjukkan bahwa netralitas itu diberitakan bersifat prosedural bukan substansial, karena arah naratif secara keseluruhan tetap condong pada posisi kritis terhadap kebijakan yang diberitakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke framing. CNN banyak menggunakan pembingkaian episodik atau episodic framing, yaitu menyoroti peristiwa-peristiwa spesifik seperti pemeriksaan berlebihan terhadap delegasi Senegal dan Uzbekistan atau penolakan masuk wasit asal Somalia, untuk kemudian merangkainya menjadi bingkai tematik yang lebih besar mengenai benturan antara kebijakan imigrasi yang represif dan semangat universal Piala Dunia sebagai ajang pemersatu bangsa-bangsa. Strategi framing semacam ini efektif membangun kesan kontras yang kuat antara citra Amerika Serikat sebagai tuan rumah global dan realitas eksklusi yang dialami sebagai pesertanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari diksi yang digunakan oleh CNN. Menurut kelompok kami, pilihan kata dalam pemberitaan CNN itu dia lebih cenderung menonjolkan bahwasannya ia memiliki nuansa ironi dan juga ketegangan diplomatik, yang dimana istilah seperti situasi yang berpotensi canggung ini digunakan untuk menggambarkan momen simbolis penyerahan trofi oleh presiden yang kebijakannya ini justru membatasi akses dari banyaknya negara peserta. Nah, diksi semacam ini yang meskipun kebijakannya itu membatasi akses, tapi dia tetap berada dalam koridor jurnalistik faktual. Nah, secara implisit dia tuh mengarahkan pembaca bahwasanya pada penilaian kritis terhadap kontradiksi antara retorika kebanggaan nasional dan juga dampak nyata kebijakan imigrasi terhadap komunitas sepak bola internasional. Kepemilikan media yakni CNN dimiliki oleh Warner Bros. Discovery, sebuah korporasi media swasta yang tercatat di bursa saham Amerika Serikat, sehingga secara struktural berada dalam kategori media swasta private atau komersial, bukan media milik pemerintah maupun media milik partai. Sebagai media swasta yang beroperasi dalam sistem pers liberal ala Amerika Serikat, CNN relatif memiliki kebebasan editorial untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang berkuasa. Namun, arah pemberitaannya tetap dipengaruhi oleh kepentingan pasar, basis pemirsa, dan orientasi ideologi korporasi induknya. Nah, Piala Dunia sebagai diplomasi budaya ini artinya berhasil atau gagal sih dibandingkan dengan penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar. Capaian diplomasi budaya Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat dapat dinilai mengalami kemunduran dari sisi aksesibilitas dan universalitas. Pada edisi 2022, kritik internasional lebih banyak diarahkan kepada kondisi hak asasi pekerja migran dan kebijakan domestik Qatar. Namun, negara tersebut tetap membuka akses masuk yang relatif luas bagi supporter asing melalui sistem kartu bahaya. Sebaliknya, pada edisi 2026, kebijakan larangan masuk berdasarkan kewarganegaraan secara langsung, menghadapi ribuan supporter dari negara pesertanya sendiri untuk hadir di stadion, sehingga mengurangi esensi universalitas Piala Dunia sebagai ruang pertemuan lintas bangsa. Dengan demikian, meskipun turnamen tetap berjalan dengan partisipasi rekor 48 tim dan mendatangkan keuntungan ekonomi serta perhatian media besar, keberhasilan diplomasi budaya Piala Dunia 2026 bersifat parsial karena teredukasi oleh kebijakan inklusif yang bertentangan dengan semangat inklusivitas yang menjadi nilai inti dari diplomasi budaya itu sendiri. Oke, sekarang mungkin kita akan masuk ke sejarah dan kondisi diplomatik negara-negara yang terkait dengan Amerika Serikat, yang dimana ketegangan diplomatik ini biasanya melatari pemberitaan itu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sejumlah dinamika hubungan luar negeri. Amerika Serikat itu biasanya berlangsung menjelang dan selama turnamen, yang dimana hubungan dengan Iran itu berada pada titik paling tegang
Amerika juga menghadapi ketegangan dagang dan keterbatasan dengan dua negara tuan rumah lainnya, yaitu Kanada dan juga Meksiko. Sehingga kerjasama dua negara trilateral penyelenggara Piala Dunia berlangsung di tengah hubungan bilateral telah tidak sepenuhnya harmonis. Jadi kesimpulan dari teman-teman ini tentang CNN mengenai isu diplomatik Piala Dunia 2026 menunjukkan bahwa media massa swasta di Amerika Serikat menjalankan fungsi pengawasan watchdog terhadap kebijakan pemerintahnya sendiri, sejalan dengan karakter sistem parsi liberal yang memberi ruang kritik terbuka terhadap kekuasaan melalui pemilihan headline, narasumber framing, episodik, tematik dan diksi yang syarat ironi. CNN membingkai Piala Dunia 2026 sebagai peristiwa yang terjebak di antara ambisi seremonial sebagai perhelatan olahraga terbesar di dunia dan realitas politik domestik Amerika Serikat yang eksklusif terhadap warga negara tertentu. Dibandingkan dengan Piala Dunia 2022, capaian diplomasi edisi ini relatif lebih rendah dari sisi keterbukaan akses bagi supporter internasional, sekaligus menunjukkan bagai ketegangan diplomatik bilateral antara Amerika Serikat dengan sejumlah negara turut membayangi penyelenggaraan sebuah ajang yang idealnya bersifat mempersatukan. Sekian dari kelompok kami. Nah, sebelum kita tutup, kita akan tampilkan bagaimana perbedaan media barat dan media timur dalam membangun narasi di sebuah berita. Oke. Sekian dari kelompok kami dan penjelasan kami. Maaf